God of Gambler tahun 1989 merupakan salah satu film legendaris dari Hong Kong yang disutradari oleh Wong Jing dan dibintangi oleh Chow Yun Fat dan Andy Lau. Film ini bukan sekedar kisah tentang perjudian, melainkan juga perpaduan unik antara aksi, komedi, dan drama dengan sentuhan elegan khas era keemasan perfilman Hong Kong. Ceritanya berpusat pada Ko Chun, seorang penjudi jenius dengan kemampuan luar biasa dalam membaca kartu dan menganalisis lawan. Namun takdir berubah ketika ia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Dalam keadaan polos seperti anak kecil, ia dirawat oleh seorang penjudi kecil bernama Knife yang diperankan Andy Lau. Dari sinilah muncul dinamika menarik antara dua karakter berbeda dunia, sang legenda dan si oportunis. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diceritakan tentang seorang master judi bernama Kok Chun. Dia punya rekor bermain judi taruhan tinggi yang gak pernah terkalahkan. Hingga dia melalang buana mencari lawan ke Amerika. Seakan punya kekuatan supranatural dalam permainannya, sampai-sampai dia punya fans tersendiri, banyak yang mengaguminya, dan dikenal sebagai dewa judi. Kemudian scene berpindah ke negara Jepang. Di sana terlihat pacarnya yang bernama Janet dapat undangan permainan judi secara privat oleh seorang konglomerat Jepang bernama Tuan Tanaka. Dan langsung ditantang dua jenis permainan yaitu mahjong dan dadu. Dengan mudahnya, Kok Chun mengalahkan Tanaka dalam game mahjong yang diharuskan mendapatkan nilai besar. Saat beralih pada permainan dadu, Tuan Tanaka meminta asisten pribadinya yang bernama Meki. Ternyata dia adalah seorang yakuza, dan dengan mahirnya dia memainkan dadu untuk mencari nilai paling rendah. Di dalam 6 dadu itu, Meki mendapatkan nilai terendah, yaitu 6, yang saat itu mustahil bagi Kok Chun untuk bisa menang, kecuali hanya berusaha membuat permainan menjadi imbang atau seri. Tapi sebelum mengocok, Kok Chun meminta pada panitia untuk mengganti alat kocoknya dengan yang lebih keras. Dan tiba-tiba Kok Chun berhasil mendapatkan nilai 5. Saat itu pula Tuan Tanaka terkejut dan percaya padanya bahwa dialah dewa judi sebenarnya. Hingga akhirnya Kok Chun diundang dalam acara jamuan khas Jepang. Selama ini Kok Chun didampingi asisten pribadinya. Dalam perjamuan itu, Tuan Tanaka mulai curhat bahwa dia butuh bantuan Kok Chun untuk bertanding dengan seorang mafia judi asal Singapura bernama Kam Sing. Dia adalah seorang mafia bertaraf internasional dan saat ini sangat diburu oleh Interpol hingga mengharuskannya tinggal di lautan internasional agar dia nggak bisa tersentuh oleh wilayah hukum manapun. Tuan Tanaka ternyata punya dendam padanya saat dulu ayahnya pernah bermain judi dan dikalahkan dengan cara curang, hingga mengharuskannya bunuh diri atas kejadian itu. Dari sana pula, Kok Chun sangat mengerti dan bersedia membantu Tuan Tanaka dengan imbalan coklat kegemarannya, hingga dia memberinya seorang bodyguard bernama Lu Wu dan dijuluki Dragon Fruit. Scene kembali berpindah ke negara Hong Kong. Terlihat sepasang kekasih yang hidupnya urakan. Dia bernama Michael Chen yang dijuluki Fate. Atas kehidupannya yang selengean itu, Chen yang saat ini nganggur menggantungkan hidupnya pada permainan judi demi mencari uang, walaupun dia kalah mulu. Padahal Jen pacarnya adalah anak dari keluarga terpandang dan kaya raya. Tapi demi cinta, dia rela meninggalkan kehidupan glamor dan merelakan gelar sarjananya. Walaupun sebenarnya Chan punya ambisi untuk jadi orang kaya, karena saat itu dia merasa termotivasi oleh Mr. Singh, orang kaya berdarah India yang sombong. Karena kesombongannya itu, Chan dan sahabatnya yang bernama Crow membuat sebuah jebakan demi dendamnya terhadap orang kaya sombong itu. Karena emang mereka hidup dalam kesederhanaan dan serba terbatas. Kembali ke Kok Chun yang sekian lama telah keliling dunia. Saat itu ia kembali ke Hong Kong. Kemudian berinisiatif untuk nongkrong ke sebuah kasino lokal dan menyuruh dia mengantar Janet pacarnya untuk tinggal di sebuah villa miliknya. Setelah asyik menonton permainan judi poker, Kok Chun yang merasa kasihan dengan salah satu pemain yang saat itu Kok Chun tahu bahwa dia lagi dicurangi, Kok Chun lantas menyuruhnya untuk berhenti. Tapi saat itu pula pemain lain gak terima dan malah menantangnya. Tanpa pikir panjang, Kok Chun langsung menerima tantangan mereka dan berhasil mengalahkan salah seorang pemain jadul di sana.
yang ternyata dia adalah sindikat mafia komplotan Kamsing. Dia betul-betul dipermalukan dan terpaksa membayar kekalahannya dengan menggunakan cek. Saat Kok Chun dan timnya akan pergi, tiba-tiba dia menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya di jalan dan mengambil kembali ceknya. Tapi kemudian dengan cerdiknya, Kamsing ternyata memilih untuk menggunakan kereta api karena dia tahu saat itu dia dalam bahaya. Dia juga langsung menghubungi Breaker untuk segera membantunya dalam situasi ini, hingga tiba-tiba terjadi seperti ini. Dengan gaya santai dan flamboyannya, Kok Chun santai aja nonton bodyguard-nya yang lagi menolongnya. Ya, karena ia memang banyak duit, apapun bisa dilakukan dengan uang. Hingga saat Dragon berhasil membereskan masalah itu, tiba-tiba Kok Chun memilih untuk kabur dari kereta itu untuk menghilangkan jejak Kamsing. Ternyata dia berhenti dan turun tepat di kampung, di mana Chan dan Kenek berada di situ pula. Kok Chun bertemu dengan pria India sombong itu bersama anjing galaknya. Tapi saat Kok Chun menatap anjing-anjing itu, tiba-tiba anjingnya lari ketakutan. Dan kemudian Kok Chun ternyata terkena jebakan. Mereka menghampirinya dan terlihat lukanya parah banget. Secepat kilat, Chan membawa Kok Chun pergi ke rumah neneknya untuk diobati. Chan terkejut saat tahu orang yang dikenalnya itu ternyata kaya raya, punya banyak uang dan segalanya. Dia nggak tahu orang itu dewa judi yang selama ini dia idolakan. Hingga saat waktu subuh, tiba-tiba Kok Chun sadar dari pingsannya. Semuanya terkejut saat melihat Kok Chun, orang asing itu terlihat menunjukkan gelagat seperti anak kecil yang bodoh. Dan setelah diprediksikan, ternyata saat ini Kok Chun hanya mengalami hilang ingatan akibat benturan keras. Saat mereka semua bingung bagaimana harus mencari identitasnya, dia yang saat kecil masih terobsesi dengan coklat kesukaannya, saat hujan berinisiatif untuk memanggilnya dengan sebutan coklat. Hingga akhirnya mereka terbiasa dengan adanya Kok Chun yang masih misterius itu. Pada suatu hari, mereka mengajak Kok Chun ke tempat kasino lokal langganan Chan dengan tujuan mencoba keberuntungan coklat dan menyuruhnya untuk memasang taruhan balapan kuda. Karena selama ini, coklat sering menyebutkan bahasa-bahasa taruhan itu. Chan berpura-pura menantang pemilik kasino yang bernama Kau untuk bermain kartu dengan coklat yang dianggap saudaranya yang kaya raya, dan niatnya untuk diperas. Sebelum main, coklat meminta Kau untuk dipasangkan taruhan balapan kuda itu. Dan saat permainan kartu poker itu dimulai, ternyata pemilik kasino malah kalah dengan nilai yang banyak. Sesaat sebelum mereka pulang, mereka dikejutkan lagi dengan hasil taruhan balap kuda yang dipasang coklat yang ternyata menang. Dan di atas itu pula, mereka mendapatkan uang yang banyak dari hasil taruhan itu. Setelah sampai di rumah, Chan sangat penasaran dengan permainan kartu coklat tadi. Dia mencoba mengetesnya bagaimana dia bisa selalu berhasil mendapatkan kartu tri, sampai-sampai dia mencuranginya dengan menyembunyikan kartu angka 3 itu. Tapi betapa terkejutnya dia, coklat ternyata berhasil merubah kartunya. Dari sana pula, Chan dan Kau terlihat ingin memanfaatkan keahlian permainan judi yang dimiliki oleh coklat. Hingga dia terus memenangkan judi demi judi. Dan dari hasil itu, mereka jadi orang kaya dan berubah menjadi glamor. Kau dengan tanpa rasa puas, berniat untuk mengajak coklat bermain judi kelas yang lebih tinggi lagi, agar hasilnya makin besar. Dan untuk mendapatkan modal, dia menemui seorang big boss langganannya yang bernama Kamsing. Walaupun Chan masih punya hutang padanya, tapi setelah diyakinkan, akhirnya dia berhasil mendapatkan modal. Kemudian mereka membawa coklat untuk pergi menuju kasino mewah, tempat taruhan kelas atas itu. Saat itu, coklat meminta untuk dibelikan coklat kesukaannya, tapi nggak digubris oleh Chan. Hingga dari kejadian itu, dalam permainan judi taruhan besarnya, coklat alias Kok Chun akhirnya kalah. Karena nilainya jadi jelek gara-gara nggak makan coklat kesukaannya. Atas rasa kecewanya, Chan yang saat itu kalah besar, apalagi uangnya hasil minjem dari Kang Sim, berniat untuk meninggalkan coklat di tengah kota. Tapi ternyata Chan masih punya hati nurani, dan tak tega ninggalin coklat yang kekanak-kanakan itu sendirian, dan memutuskan untuk mencarinya kembali. Setelah berhasil ditemukan, Chan berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkannya lagi dalam kondisi apapun. Walaupun ya kadang dia memang suka kesel karena dia sangat menjengkelkan.
Keesokan harinya, Chan mengajak coklat itu ke dokter spesialis untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Dan ternyata dokter itu mengatakan bahwa coklat mengalami gangguan saraf akibat kecelakaan itu dan harus dioperasi dengan biaya yang sangat besar. Dari sana, Chan dan yang lain berusaha mencari jalan keluar agar coklat bisa dioperasi. Dengan menjual mobil, tanah, dan barang-barang yang selama ini mereka beli hasil judi coklat. Dan di hari itu pula, mereka terpaksa harus tinggal di sebuah hotel kecil di kota untuk memudahkan akomodasi. Tapi di sana pula, ternyata Chan kembali bertemu dengan Kamsing, si bos Kosipa itu. Dan Chan yang emang punya dosa atas hutang yang banyak, langsung kabur dari kejaran anak buah Kamsing. Setelah adegan kejar-kejaran yang epik itu, akhirnya Chan tetap saja berhasil ditangkap oleh Kamsing. Di tempat lain di villa, terlihat Janet pacarnya yang lagi curhat dengan alat rekaman. Dia menceritakan kesedihannya atas hilangnya Kok Chun, si dewa judi, secara misterius. Dia juga menceritakan tentang asisten pribadinya yang sekarang ini menjadi berubah, sampai-sampai saat itu dia berani untuk mencoba membela pacar majikannya itu. Tapi atas perlawanan, akhirnya hal itu berhasil digagalkan. Tapi tiba-tiba Janet meninggal dengan mengenaskan. Saat itu dia berusaha melakukan kong kali kong dengan anak buah Kamsing dengan cara mengajaknya bersekongkol demi untuk membunuh Kok Chun, si dewa judi, dengan tujuan agar bisa mencairkan semua aset dan uangnya yang disimpan di bank Swiss. Sementara Kok Chun alias Coklat saat itu menemukan nomor telepon misterius dalam jas lamanya, yang ternyata adalah nomor Dragon, bodyguardnya yang setia, yang sampai saat ini masih mencarinya. Dari sana pula, adegan berhasil melacak keberadaan nomor hotel tersebut. Chan juga melobi Kamsing yang saat ini menyandra pacarnya. Dia menemukan foto dewa judi milik Chan yang ternyata sangat mirip dengan Coklat. Kemudian Chan berniat untuk melakukan tipuan kepada Kamsing dengan membawa Coklat yang berpura-pura menjadi dewa judi, padahal emang benar dia orangnya. Kamsing tak percaya sama sekali dengan tampilan Coklat yang bodoh dan berusaha menjadi dewa judi. Tapi saat kau menjanjikan akan memberikan coklat kesukaannya, dia langsung mampu melakukan trik-trik keren dengan permainan kartunya. Hingga dari sana, Kamsing menantangnya untuk bermain kartu dan mengajak bertaruh dengan nilai yang sepadan dengan hutang Chan. Tanpa membutuhkan waktu lama, Coklat mampu membuat Kamsing terkejut dan kalah. Tapi dasar keras kepala, saat itu dia malah cari ribut dengan Kok Chun yang mengalahkannya. Tapi tanpa diduga, akhirnya Chan berhasil melumpuhkan Kamsing dan berhasil mengeluarkan Chan. Kemudian mereka kembali ke hotel itu dengan tenang dan damai. Bos dalam kondisi yang masih capek, apalagi keringat juga belum kering, ternyata di luar datang rombongan asisten pribadi Kok Chun yang berkhianat bersama mafia itu. Ternyata mereka diberitahu oleh pemilik hotel bahwa ada Kok Chun di sana dan berniat akan membunuhnya. Tetapi saat itu juga datanglah Dragon yang berhasil melacak Kok Chun. Kemudian dalam waktu bersamaan, saat itu Kok Chun betul dalam situasi berbahaya, hingga aksi baku tembak pun terjadi. Musuh berhasil dilumpuhkan oleh pedagang yang memang tangguh untuk jadi seorang bodyguard. Saat itu pula, Chan berusaha membantunya, walaupun amatir banget dan maksa. Di tempat parkiran itu, Kok Chun terlihat sangat panik dan kabur sendirian. Kemudian berhasil ditemukan oleh asistennya itu. Walaupun Kok Chun saat itu tak mengenalnya karena memang lagi hilang ingatan. Lalu saat ia akan dibunuh, tiba-tiba Chan datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkannya. Dari situasi yang genting itu, Kok Chun sedikit demi sedikit bisa mengingat kembali akan jati dirinya. Dan seperti yang kerasukan, saat itu dia yang bodoh seketika berubah menjadi barbar. Tapi gak lama kemudian, dia kembali panik hingga kabur.
Singkat cerita, Kok Chun berhasil dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi selamat. Dan saat itu pula, ternyata ingatannya kembali pulih dan selamat dari maut. Kemudian dia mengarang cerita akan kematian Janet pacarnya yang dia bunuh. Saat itu pula, Chan datang menemui Kok Chun dan kembali bersitegang dengan Yi yang dianggapnya sebagai musuh. Tapi Kok Chun yang saat itu malah tidak mengenali Chan, lebih percaya pada Yi dan mengabaikannya. Esoknya, Kok Chun pulih dan kembali ke villa pribadinya. Di sana, dia sangat merasa kehilangan Janet pacarnya yang dibunuh secara misterius oleh orang yang misterius pula. Sementara itu di tempat lain, ia kembali menemui mafia itu dan akhirnya bertemu dengan Kam Sing, sang big boss. Dia bisa beralibi kenapa sampai sekarang dia belum membunuh Kok Chun, karena pikirnya dia bisa kembali bersekongkol dengan Kam Sing a Clamper, mainin judi tingkat tinggi yang telah direncanakan oleh Kok Chun dan Tuan Tanaka. Tanaka yang berusaha membongkar rahasia Kok Chun sang dewa judi dengan cara memberikan informasi trik cara dia bermain. Yang faktanya, selama ini Kok Chun menggunakan trik Invisible Mag di belakang kartu yang hanya bisa dilihat oleh kacamata minus. Dia memberikan kacamata canggih itu kepada Mr. Kam Sing untuk bisa mengetahui kartu Kok Chun, dan dia akan berperan sebagai asisten pribadinya yang setia dan merahasiakan kong kali kong yang saat itu mereka rencanakan. Singkat cerita, setelah semua persiapan matang, akhirnya Kam Sing dan timnya berangkat menggunakan bus menuju lautan lepas untuk menaiki kapal pesiar milik rekannya yang bernama Nam, yang ternyata saat itu akan dijadikan arena perjudian tingkat tinggi di tengah lautan. Karena semua tahu, Mr. Kam Sing hanya bisa beraktivitas secara bebas di perairan internasional. Dan secara mengejutkan, ternyata si jangkar sudah ada di kapal itu. Kemudian dia berusaha untuk berbicara dengan Kok Chun, walaupun selalu dicuekin. Tanpa nunggu waktu, Kok Chun masuk ke arena dengan ciri khas yang melekat. Rambut klimis, jas rapi, dan gak luput dari senyuman karismatiknya. Dan permainan poker dengan taruhan tingkat tinggi itu pun dimulai. Di permainan pertama, Mr. Kam Sing mampu melihat kode rahasia pada kartu Kok Chun. Hingga saat kartunya unggul, dia menaikkan bet dan membuat Kok Chun melakukan fold atau menyerah dengan takdir. Babak demi babak terus berlanjut, membuat Kok Chun kewalahan dan hampir menghabiskan uang dalam kopernya itu. Karena emang saat itu dia lagi dicurangi, walaupun sebetulnya Kok Chun merasa ada yang janggal dalam permainan kali ini. Saat dia mendapatkan kartu as dan satu kartu tersembunyi, dia langsung menaikkan taruhan sebanyak 2 juta dolar. Sementara Mr. Kam Sing telah mendapatkan Race Queen di tangannya. Mr. Kam Sing tahu bahwa kartu yang tertutup itu adalah kartu King sesuai kode yang dilihatnya. Hingga saat bandar memberikan kartu keempat, Kok Chun mendapatkan kartu King Hati. Kok Chun naikkan taruhan sebanyak-banyaknya hingga dia mempertaruhkan semua asetnya di bank Swiss dengan total nominal 30 juta dolar. Mr. Kam Sing yang merasa di atas angin karena dia tahu kartu Kok Chun yaitu Full House sangat senang saat dia menunjukkan kartunya dengan sangat bangga. Tapi saat Kok Chun yang terlihat menghilang alias bengong dan langsung menunjukkan kartunya, yang ternyata dia juga mendapatkan 4 of a kind as alias 4 as. Semua terkejut karena tak menyangka kok bisa Kok Chun menang, dan saat itu pula Mr. Kam Sing membocorkan semua rahasia yang selama ini dilakukan dengan hiasan pribadi Kok Chun. Dan tiba-tiba hal ajaib, ternyata dengan cerdiknya Kok Chun dewa judi udah mengetahui kelakuan busuk mereka selama ini. Dan kemudian Dragon datang untuk menyelamatkan Kok Chun. Yang paling gila adalah Kok Chun dan Dragon sudah berencana untuk membawa kapal itu ke Hong Kong dengan tujuan menangkap Mr. Kam Sing. Dan akhirnya Kok Chun cuma bisa membayarkan dendam Tuan Tanaka. Saat itu semua tim sangat bahagia. Chan yang terus berusaha ingin menemui Kok Chun alias Coklat yang selama ini menjadi idolanya tapi terus dicuekin. Hingga setelah sekian lama menempuh perjalanan jauh, Chan kembali ke rumah neneknya yang sederhana itu. Chan merasa was-was karena di rumah itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Hingga tiba-tiba Kok Chun muncul bersama neneknya. Kok Chun mencoba menawarkan Chan untuk menjadi asistennya dan berniat mengajaknya bermain judi di Las Vegas, Amerika Serikat, tempat surganya para pemain judi sedunia. Dan film pun selesai.